warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat pada malam ini untuk melakukan atau buat video tentang kegiatan KKL kita pada hari yang lalu, bulan yang lalu di Tanah Toraja. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A, kita mungkin ada baiknya kalau perkenalan diri dulu. Oke, yang pertama yaitu nama saya Yuda. Saya Sri. Saya Riki. Saya Kastur. Saya Ayudia. Saya Yusril. Saya Anton Hardianto. Saya Iwan. Bisa. Oke, tadi sekian nama-nama teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Kita masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Oke, pertanyaan yang pertama, studi banding kita ada di mana dan apa saja yang kita kunjungi? Yang mungkin saya serahkan ke saudara Rick. Ya, Untuk pertanyaan pertama. tempat KKL kami kemarin itu di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Yang pertama itu di Museum Negandeng di Toraja Utara. Terus lanjut ke Tongkonan di Silangan, Tanah Toraja. Yang terakhir ke KT Kesu, Toraja Utara. Itu saja. Ya, Tidak ada tambahan. tidak ada. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu alasannya kenapa kita mengambil lokasi itu. Ya mungkin saudara Kastur bisa jawab pertanyaan kedua. Yang pertama, saya melihat perkembangan saat ini bagaimana PT itu Makassar yang sudah mulai kurang difungsikan, sehingga saya melihat pentingnya meningkatkan dan mempertahankan kawasan adat tradisional. Salah satunya yang saya dapatkan itu yang ada di Tanah Toraja. Melihat kondisi yang saat ini yang masih mempertahankan adat dan bangunan tradisional, ya kurang lebih seperti itu. Saya nggak lihat, Bang. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga. Bagaimana perjalanan selama KKL, mulai dari rumah sampai lokasi? Ya, mungkin bisa saudari Sri menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana perjalanan kami menuju lokasi KKL? Kita itu berangkat pada tanggal 16 Agustus 2021. Tepatnya itu pada pukul 4 sore. Kita kumpul di asrama saudara Kastur. Terus kita melakukan perjalanan selama kurang lebih 3-4 jam. Terus kita istirahat di rumah saudara Kastur lagi. Terus kita yang berlokasi di Sidrap. Kemudian kita melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya kita lanjut langsung ke Toraja, lalu istirahat di rumah saudara Riki yang berada di Toraja sekitar pukul 2 malam. Setelah pagi kita melanjutkan ke posko KKL kita yang berada di Toraja Utara, yaitu rumah keluarga dari saudari Angelina Rizky. Kami di sana disambut dengan hangat oleh keluarga.
selama kegiatan KKL di Tanah Toraja? Mungkin ini 2 orang bisa jawab ini, Di. Suka sama ada juga duka. Di. Suka saya serahkan ke saudara Agam Hardianto. Suka dalam melakukan kegiatan KKL ini yaitu Oke, suka. Kamera rolling action. suka yang bisa saya sampaikan pada kegiatan KKL ini yaitu pertama, tanpa kami sadari secara tidak langsung kami memberikan ingatan serupa memoir. Ia juga di waktu bersamaan menjadi oase di tengah kebingungan yang mempertahankan budaya tradisi adat istiadat. Artinya kita punya sejarah tentang bagaimana cara leluhur mempertahankan adat istiadat. Ketika seiring berkembangnya zaman, saya percaya bahwa dengan melakukan aksi kecil ini, aksi kecil yang nyata maksudku, jauh lebih realistis dibandingkan cuap-cuap dari segudang teori ekologis. Terus ada lagi dukanya, duka selama kegiatan KKL ini. Apa saja yang kita rasakan? Bisa mungkin dijelaskan sama saudara Iwan Nurliwan. Ya, duka nih. Iya duka. Perwakilan duka. Baik, adapun duka yang kami rasakan sebenarnya banyak ya kalau bicara tentang duka, tapi ada beberapa yang saya sampaikan. Yang penting lah. Ya, yang penting. Yang pertama itu ketika kita memasuki wilayah Toraja. Dan yang kedua masalah perizinan. Dan adalah dampak dari virus corona, karena di wilayah Sulawesi Selatan yang terjadi pada saat itu yaitu melakukan PPKM serentak. Jadi kita terkendala pada saat masuk wilayah Makassar, wilayah Toraja, dan juga perizinan. Dan yang terakhir itu adalah cuaca. Sebelum kita memasuki memulai KKL itu, kita juga terkendala di cuaca karena pada saat kita melaksanakannya terjadi cuaca yang ada pada saat itu, yaitu cuaca atau musim hujan. Tidak menentu gitu Ya. cuacanya. Tidak menentu. Jadi mungkin itu saja. Saya kembali ke Siap. Ya mungkin itu tadi duka yang dirasakan oleh teman-teman selama perjalanan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu penerapan apa atau penerapan hasil KKL dan ide apa yang direncanakan di kegiatan KKL kita ini. Ya mungkin bisa saya serahkan jawabannya ke saudara Ahmad atau Yusril. Ya, terima kasih. Jadi implementasi daripada hasil perjalanan KKL kami itu, ini kan dalam bentuk desain itu karena kita kan sebagai seorang mahasiswa arsitektur. Ya, Terus implementasinya itu kita buat taman literasi. Kenapa taman literasi? Idenya itu kami ambil ketika kita berada di salah satu perpustakaan yang ada di Ketekesu. Jadi di salah satu perpustakaan di sana itu rata-rata buku yang ada di sana itu ditulis oleh orang-orang luar atau orang-orang asing. Makanya
hasil daripada perjalanan kami itu sadar bahwasanya apa yang harus ada di sana adalah taman literasi itu sendiri. Kenapa harus ada taman literasi? Agar supaya lebih meningkatkan lagi budaya membaca kita atau budaya literasi kita. Agar supaya budaya kita itu tidak lagi ditulis oleh orang-orang luar, melainkan kita sendiri. Saya rasa seperti itu. Terus konsep yang dari penerapan desainnya itu kita ambil yang pernah gelar. Jadi bagian Terima kasih atas jawabannya. Tadi penerapan hasil dari kegiatan KKL dan ide-ide apa yang direncanakan selama KKL. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja rancangannya? Ini mungkin menjawab dari jawaban dari saudara Yusril tadi. Ya, mungkin bisa saya serahkan ke saudari Ayu untuk jawaban pertanyaan ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kami akan rancang dan kami akan terapkan pada desain hasil dari KKL yang kami lakukan, yaitu yang pertama pondok baca, yang kedua panggung seni, dan yang ketiga taman seni atau taman baca. Konsep yang akan kami terapkan dalam desain ini yaitu perpaduan antara rumah adat modern dan rumah adat tradisional. Ya, sekian. Oke, itulah tadi jawaban dari pertanyaan, kayaknya pertanyaan terakhir nih. Lanjutnya bukan pertanyaan tapi saran dan kritik selama kegiatan KKL. Saudari sudah bisa kasih saran dan kritik. Terima kasih. Saya bicara lagi. Saran dan kritik saya, bagaimana kita sebagai pemuda-pemudi mahasiswa arsitektur maupun di luar mahasiswa arsitektur, kita dapat mempertahankan cagar budaya kita, adat istiadat kita, bagaimana kita memegang teguh bagaimana adat kita, karena tanpa adanya peninggalan nenek moyang kita tidak dapat mengetahui bagaimana budaya kita, cara berbicara, cara menghormati, dan cara berpakaian. Bangunan masa lalu masih bisa kita nikmati pada masa kini dan juga masa yang akan datang. Jadi bagaimana kita selalu mengingat dan selalu mempertahankannya agar budaya kita ini tidak hilang begitu saja, apalagi di era yang sudah serba modern ini. Itu dari saya. Teman-teman yang lain masih ada saran dan kritik? Oh, bisa. Apa ya? Oh, saran dan kritik bisa. Oke. Ya, Ya, saya itu kalau ke Toraja pertama ya sopan lah, apalagi masuk di kawasan wisatanya, karena oleh tempat lain hadapnya rezeki juga dengan hukum. Ya, itu aja. oke. Luar biasa memang itu. Punya kampung. Mungkin Kenalkan tahu Asia Ari ini yang ya ini saudara Riki nih yang punya kampung ya, jadi kita juga tuan rumah lah di sana. Lebih tahu lah. Akamsi. Ini masih ada lagi. Bisa saudara Agam? Saudara Agam bisa? Ada. Oh, pas. Sudah dapat poin kau lagi ya. Lanjut. Oke, sudah ada. Habis pertanyaannya. Nah, terakhir minta saran dan kritik. Sekian dari kami mahasiswa arsitektur Unifa angkatan 2017. Apa nama angkatan teknik? Arsitek sih. Arsitek Ars 17E. iya. Mungkin bisa dilihat di nama channelnya toh. Ya, sekian dari kami. Terima kasih dan
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.